Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik, sehat, dan siap belajar. Hari ini kita kembali belajar pada tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Tapi untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, sekarang apa sih fungsinya akar? Nah, fungsi utamanya adalah menyerap air dan garam mineral dari tanah. Lalu, apakah ada fungsi yang lain? Apa ya fungsi yang lain? Coba apa? Nah, jadi gini. Pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral saja, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan umbi-umbian. Lalu, fungsi yang lainnya apa sih akar itu? Nah, yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika terpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Secara umum, jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Nah, sedangkan akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utamanya. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsi batang adalah saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Kedua, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Adakah fungsi lain dari batang? Ada nggak sih? Coba apa lagi fungsinya? Jadi fungsi batang tempat tumbuhnya daun, bunga serta buah. Apalagi fungsinya? Bisa juga tempat menyimpan cadangan makanan. Kadang pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Nah, tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu. Contohnya pohon jati, mangga, pohon beringin. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit ya. Nah, selain itu, ada juga batang basah dan berongga. Contohnya bayam, seledri, jagung, dan rumput. Batang basah dan berongga itu yang lunak itu mengandung air dan udara yang lebih banyak. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, fungsi daun apa ya? Nah, satu, tempat terjadinya fotosintesis. Coba diingat kembali apa sih artinya fotosintesis? Nah, ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Apalagi fungsinya? Nah, daun itu banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Terus daun juga berguna sebagai tempat penguapan air sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Nah, gitu ya. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, misalnya sebagai berikut ini. Yang pertama, bentuk tulang daun menyirip. Nah, yang kedua, bentuk tulang daun menjari. Nah, yang ketiga ada bentuk tulang daun sejajar atau lurus ya. Bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Nah, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Kenapa bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan? Nah, karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Gitu ya. Jadi setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Kita lihat bagian-bagian bunga. Jadi bunga itu tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Ya, coba kita bayangkan betapa indahnya lingkungan kita jika banyak sekali tumbuhan hijau di sekitarnya. Kenapa sih lingkungan yang hijau itu berpengaruh terhadap kesehatan manusia? Nah, karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan di sekitar kita. Oke, oleh itu tugas kalian adalah menanam tanaman. Nah, ikuti langkah-langkahnya. Kalian boleh pilih salah satu macam biji yang mau ditanam, boleh tomat, kacang hijau, atau yang lainnya. Nanti kalian siapkan tanahnya, boleh di dalam pot kecil, kaleng bekas, atau yang lainnya boleh.
masukkan bijinya ke dalam tanah kira-kira 3 cm, lalu disiram. Nah, simpan tanamanmu di depan rumah saja ya. Nanti difoto, dikirimkan gambarnya ke nomor Bumia ya. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat ya menanam tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.